Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah tonton channel aku dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, malam ini aku bakal ngelanjutin cerita tentang tempat wisata yang katanya horor di Kota Malang. Oke, nggak usah lama-lama, kita ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua ini letaknya di Jalan Ijen, yaitu sebuah rumah yang orang-orang bilang rumah ini rumah hantu Ijen. Mungkin disebut rumah hantu karena tempatnya sudah kosong lama dan rumah ini nggak terawat sampai bangunannya itu rusak, kusam, pastinya gelap, udah nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Dan rumah ini sudah ditinggal pemiliknya dari tahun 1868. Salah, Rek. 1986. Maafkan kesalahannya Rek ya, maklum kakean butuh Rek. Oke lanjut. Di rumah ini udah lama banget kan nggak ditinggali karena ada sengketa lahan yang terjadi. Nggak tahu entah dari ahli waris atau pemiliknya gimana, tapi nggak terpecahkan masalahnya soal sengketa itu, dan rumahnya itu ditinggal gitu aja wis, geledak, gak ono sing manggoni, gak ono sing ngresiki. Jadi kondisi rumah ini tuh sangat terbengkalai. Nah, karena kondisinya yang terbengkalai, sangat memungkinkan untuk ditinggali sama makhluk-makhluk yang suka kotor dan suka sama sepi, sunyi. Nah, itu dari komentar warga yang sering lewat di sekitar situ, pernah sekali ada orang yang melihat ada noni Belanda yang berdiri di atas atap rumah tersebut. Dan ada hantu menir Belanda juga berlalu lalang di situ. Serta ada anak-anak kecil yang lari-lari di dalam situ main-main. Nggak mungkin kan Rek, lek iku anake uwong bengi-bengi playon di omah kosong, gak mungkin. Nah, orang-orang ini sering melihat menir Belanda itu duduk-duduk di depan rumah tersebut atau di terasan rumahnya itu. Nah, karena banyak kejadian yang seperti itu, maka membuat pemikiran orang-orang bahwa emang rumah itu angker dan horor banget. Jadi ya nggak ada yang mau nempatin ya Rek, aku juga nggak mau kok. Oke, sekarang kita ke tempat yang ketiga. Nah, tempat kita yang ketiga ini namanya Wisma Erni. Orang-orang menyebutnya Wisma Erni karena pemilik tempat ini bernama Erni. Wisma ini berdiri di tahun 1996. Letaknya di daerah Lawang sebelah barat flyover. Kalau kita mungkin lewat sana, ada bangunan yang lumayan megah tuh dan kurang terawat. Nah, itu namanya Wisma Erni. Sebenarnya sebelum membangun Wisma itu, pemiliknya udah dibilangin ya sama warga-warga kalau jangan membangun di situ, jangan mendirikan bangunan di situ, karena usut punya usut, tanah yang dipakai mereka untuk membangun wisma itu tanah kuburan, Rek. Dan ceritanya nggak jelas, entah pas bangun itu langsung dibangun sama mereka tanpa tulang belulangnya dipindah, atau dipindah dulu baru dibangun, kurang tahu dan nggak ada kejelasan. Tapi yang pastinya itu kan bekas tanah kuburan, jadi kayak kurang bagus dipakai bangunan katanya. Nah, dari situ juga banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di situ. Ya, mulai dari setelah dibangunnya wisma itu, si pemiliknya itu meninggal dan keluarganya juga. Katanya orang-orang sih pemiliknya itu meninggal karena bunuh diri.
Ada juga versi yang bilang keluarganya itu akhirnya meninggal semua karena dibunuh, dibantai sama perampok gitu. Karena mereka juga termasuk keluarga yang kaya ya Rek. Kalau nggak kaya nggak bakal bisa bangun. Oke, sekarang kita beralih ke tempat yang keempat, yaitu pabrik jamur yang letaknya ada di Cangar. Buat kalian pasti taunya di Cangar itu cuma tempat berendam kan Rek. Ada pabrik di sana Rek. Nah, menurut orang yang pernah kerja di situ, pabrik ini sudah serem mulai dari dia beroperasi. Dan pabrik ini mulai berhenti beroperasi tahun 2010. Bayangno. Beroperasi aja wis serem Rek. Dan yo gak beroperasi. Opo gak tambah serem? Banyak banget pengalaman pekerja di sana yang aneh, nggak masuk di nalar manusia. Seperti tiba-tiba mereka didatengin seorang nenek-nenek tapi jalannya ngesot. Lalu ada juga karyawan yang suka mendengar tangisan perempuan serta teriakan minta tolong wanita. Nggak satu, kayak banyak gitu loh teriakannya. Itu masih beroperasi, udah mistis banget. Nah, sekarang pabriknya sudah tidak beroperasi, dan yang menambah kesan horornya, di sebelah pabrik itu, nggak sebelah-sebelah banget, agak jauh sedikit, ada bangunan villa yang kosong, nggak difungsikan lagi. Itu juga menambah kesan horor karena banyak ilalang-ilalang di villa-villa tersebut karena udah lama kosong juga. Nah, banyak orang yang lewat di situ sering melihat sosok wanita berdiri di depan villa itu, dan gak cuma berdiri Rek, dia melambai-lambaikan tangannya serta meminta tolong kepada orang yang lewat di villa itu. Jadi mungkin dia mau minta tolong apa gitu ya, bang, bareng dong bang, gitu mungkin lo ya. Ya Allah, maaf ya, aduh. Nah, malam hari nggak banyak orang juga yang mau lewat situ. Kalau nggak kepepet, mereka nggak bakal mau lewat situ. Karena yaitu takutnya pas mereka lewat, mereka tarat. Kejutan deh abang. Nah, makane Rek, lek bengi-bengi gak usah metu ning ndi, gak usah kelayapan, apa maneh ning gelap-gelapan. Ning omah ae kancanono bapakmu, kancanono ibumu. Lek kon duwe bojo yo kancanono bojomu. Ojo lanang-lanang. Oke Rek, segitu dulu aja cerita dari aku malam ini, dan nantikan cerita aku selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan cerita aku, dan semoga sehat selalu. Bye.